Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Tri Subiantoro, mengkhususkan bidang peluang tentang materi di video kali ini. Nah, materi peluang, materi dasarnya adalah kaidah pencacahan. Kalau kaidah pencacahan ini kita tidak lancar, maka untuk menyelesaikan peluang itu akan menemui hambatan. Nah, di sini kaidah pencacahan itu terbagi menjadi dua, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Nah, ini adalah definisi kaidah perkalian menurut bahasa matematika. Nah, yang merah ini adalah definisi secara bahasa bebas. Nah, di sini kaidah perkalian itu adalah jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyaknya cara melakukan masing-masing kegiatan. Sedangkan kaidah penjumlahan ini adalah definisi secara matematika. Nah, ini adalah yang merah definisi secara bahasa bebas. Kaidah penjumlahan adalah jika beberapa kegiatan saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyaknya cara masing-masing kegiatan. Jadi, kaidah perkalian sama penjumlahan itu persamaannya adalah keduanya saling independen atau saling lepas. Itu persamaannya. Nah, perbedaannya adalah kalau perkalian itu semuanya harus dilakukan, sedangkan kaidah penjumlahan salah satunya harus dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan soalnya, saya akan memberikan beberapa contoh. Berikut saya memberikan beberapa contoh. Ini contoh sesi pertama terlebih dahulu, yaitu tentang kaidah perkalian. Ini ada soal, Andi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan berbeda? Langkah pertama dalam menyelesaikan soal tentang kaidah perkalian atau penjumlahan adalah kita harus tahu menganalisa bahwa ini kejadian bersamaan atau salah satu boleh tidak bersamaan. Nah, pada soal ini adalah baju dan celana. Nah, berarti, dan ini ada kalimat pasang baju dan celana. Berarti memakai baju dan celana secara bersamaan, tidak mungkin secara terpisah. Jadi ini soal diminta adalah memakai baju dan celana secara bersamaan. Berarti ini adalah kategori, jadi kejadiannya secara bersamaan. Setelah kita tahu kejadian ini itu bersamaan, maka ini adalah kaidah perkalian. Berarti kita menggunakan rumus perkalian. Nah, di sini ada 3 buah baju. Nah, berarti untuk baju itu kan ada warna putih, coklat, dan batik. Putih, coklat, dan batik.
Nah, karena ada 3, berarti adalah ada 3 cara memakai baju. Ada 3 cara. Bisa saja cara pertama memakai baju putih dahulu, 1 cara. Terus pakai baju coklat yang kedua, 2 cara. Lalu yang ketiga memakai baju batik, berarti 3 cara. Lantas untuk celana ini kan ada warna hitam dan coklat, berarti ini adalah ada 2 cara, yaitu cara memakai warna hitam dan coklat. Nah, ini berarti celana itu ada warna hitam dan coklat. Berarti ada 2 cara. Bisa saja cara pertama menggunakan celana warna hitam dan cara kedua menggunakan warna coklat. Jadi, cara memakai baju dan celananya itu adalah karena ini secara bersamaan, berarti menggunakan kaidah perkalian. Jadi, ada 3 cara dikali 2 cara, yaitu ada 6 cara. Nah, maksud 6 cara di sini bisa saja cara pertama memakai baju putih warna celana hitam, cara pertama. Bisa saja cara kedua bajunya putih, celananya coklat. Nah, itu cara kedua. Bisa saja cara ketiga bajunya coklat, warna celananya hitam. Terus cara berikutnya bajunya coklat, celananya warna coklat, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh kedua, yaitu kaidah penjumlahan. Soalnya adalah di rumah Ayu terdapat 3 jenis sepeda berbeda. 2 jenis sepeda motor berbeda dan 2 mobil yang berbeda. Jika Ayu ingin bepergian, ada berapa cara Ayu menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, kita menganalisa bahwa hal tersebut mungkin tidak Ayu itu bepergian, misalnya Ayu pergi jam 8 pagi. Mungkin tidak Ayu itu saat yang jam 8 pagi itu dia menggunakan sepeda, lalu menggunakan motor dan mobil secara semuanya. Misalnya jam 8 pagi nih Ayu menggunakan 3 jenis langsung sepeda, terus 2 jenis motor langsung, 2 mobil. Kan itu tidak mungkin. Nah, pasti si Ayu itu saat jam 8 pagi itu menggunakan sepeda 1, terus saat yang bersama juga jam 8 dia bisa saja menggunakan sepeda motor, atau di jam 8 tersebut menggunakan mobil saja gitu. Jadi kasus seperti ini itu tidak bisa secara bersamaan. Ini harus terpisah karena tidak mungkin Ayu di waktu yang sama menggunakan kendaraan motor dengan 2 motor, nggak mungkin. Kan orangnya 1, motornya 2 gitu. Jadi ini adalah kategori kaidah penjumlahan. Kenapa? Karena kejadiannya adalah terpisah, jadi tidak bersamaan. Kejadiannya terpisah. Nah, karena terpisah, berarti kita menggunakan kaidah penjumlahan. Untuk sepeda,
Ayu itu kan punya 3 jenis sepeda, berarti ini 3 jenis, berarti ada 3 cara Ayu menggunakan sepeda. Terus sepeda motor itu ada 2 buah. Motor itu ada 2 buah atau 2 jenis. Nah, berarti ada 2 cara. Lalu mobil itu ada 2 juga. Ada 2 jenis. Berarti Ayu menggunakan 2 cara. Jadi Ayu bisa menggunakan, karena ini terpisah, kejadiannya berarti 3 ditambah 2 tambah 2 adalah 7 cara. Ini contoh berikutnya tentang kaidah perkalian, tetapi dalam konteks mengenai rute jalan. Nah, ini ada contoh bahwa rumah Ayu dan Jalan Pulau Gebang dihubungkan oleh 2 alternatif jalan. Jalan Pulau Gebang dan Man8 Jakarta dihubungkan 3 alternatif jalan. Jika Ayu pergi ke Man8 Jakarta dari rumah melalui Jalan Pulau Gebang, ada berapa rute yang berbeda yang bisa ditempuh. Nah, kita analisa dulu soal seperti ini. Bahwa soal seperti ini kita mesti buat suatu coret-coretan lah istilahnya gitu ya. Nah, sekarang ini rumah Ayu. Rumah Ayu, berarti dari rumah Ayu dulu. Ini rumah Ayu. Lalu rumah Ayu dan Jalan Pulau Gebang dihubungkan oleh 2 alternatif jalan. Nah, ini berarti ini Jalan Pulau Gebang. Pulau Gebang. Jalan Pulau Gebang dan Man8 Jakarta dihubungkan 3 alternatif jalan. Berarti ini di sini Man8. Tujuan terakhir. Kenapa tujuan terakhir? Karena ini yang ditanyakan rute yang berbeda yang bisa ditempuh. Nah, sekarang rumah Ayu ke Pulau Gebang itu adalah 2 jalan. Kita bisa membuat seperti ini 2 jalan. Ke sana arah panahnya. Lalu dari Pulau Gebang ke Man8 Jakarta itu adalah 3 alternatif jalan. Nah, ini 3. Nah, ini 2. Ini 3. Kita kasih panah. Nah, pertanyaannya adalah dari rumah Ayu ke Man8 Jakarta. Nah, soal seperti ini kita analisa apakah Ayu itu ke Man8 langsung atau secara bersamaan, ataukah dia salah satu mesti dikalahkan. Dalam konteks ini, dari rumah Ayu ke Man8 itu adalah Ayu itu langsung secara bersamaan. Dari rumah Ayu, Pulau Gebang ke Man8. Jadi di sini tidak ada jalan lain kecuali nanti dari rumah Ayu melewati bukan Pulau Gebang lagi, dari Pulau Gebang dan ke yang lainnya. Karena di sini itu rumah Ayu, terus Pulau Gebang, Man8, ini berarti kasusnya adalah bersamaan. Berarti ini adalah kejadiannya itu bersamaan. Maka ini adalah kategori kaidah perkalian.
Jadi dari rumah Ayu ke Pulau Gebang adalah ini dua cara. Lalu Pulau Gebang ke Malapan itu adalah ada 3 cara. Nah, ini 2 cara. Nah, ini 3 cara. Berarti 2 dikali 3 ini adalah kategori kaidah perkalian. 2 kali 3 itu 6. Berarti dalam konteks seperti ini, rumah Ayu ke Malapan Jakarta itu ada 6 cara. Nah, ini soal saya kembangkan yang tadi dari rumah Ayu ke Malapan Jakarta. Ini soal dikatakan bahwa rumah Ayu dan Jalan Pulau Gebang dihubungkan oleh 2 jalan. Berarti ini rumah Ayu dan Jalan Pulau Gebang itu Pulau Gebang itu dihubungkan oleh 2 alternatif jalan. Nah, ini ada 2, 1, ini 2. Jalan Pulau Gebang dan Malapan itu dihubungkan oleh 3 jalan. Nah, ini Malapan. 3 jalan, berarti 1. Nah, ini 2. Ini 3. Jalur tersebut adalah jalur pertama Ayu berangkat ke Malapan Jakarta dari rumahnya. Nah, kemudian selain jalur tersebut, ternyata Ayu juga memiliki jalur ke Malapan melalui dari rumah Ayu ke Jalan Sentra Primer. Nah, ini dari rumah Ayu ke Sentra Primer. Nah, itu adalah ada 3, yaitu ini 1, 2, 3. Lalu Jalan Sentra Primer dan Malapan itu dihubungkan oleh 4 alternatif jalan. 1, yang kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari rumah Ayu ke Malapan Jakarta. Nah, dalam konteks seperti ini, berarti kan Ayu tidak bisa sekaligus saat berangkat bersamaan langsung dari sini ke sini, tidak mungkin. Mesti salah satu dipatahkan atau tidak dilaksanakan. Nah, misalnya Ayu mengambil jalur Pulau Gebang, berarti yang jalur Sentra Primer dia tidak lewat. Nah, atau ketika Ayu melewati Sentra Primer, berarti lewat Pulau Gebang dia tidak lewat. Makanya ini kasus adalah karena dia ini tidak bersamaan, berarti adalah kaidah penjumlahan. Nah, sekarang dari rumah Ayu apabila lewat jalur Pulau Gebang itu kan ada 2 cara. Nah, ini 2 cara. Nah, ini Pulau Gebang ke Malapan adalah ada 3 cara. Nah, lalu yang ketika Ayu lewat Sentra Primer itu adalah dari rumah Ayu ke Sentra Primer ini adalah ada 3 cara. Ada
3 cara. Lalu dari sentra primer ke 8 itu ada 4 cara. Nah, jadi nah, kita pilih. Nah, ketika Ayu melewati Pulau Gebang, itu berarti ada ketika lewat Pulau Gebang, itu ada 2 dikali 3 cara, yaitu 6 cara. Lantas ketika melewati sentra primer, itu ada 3 dikali 4. 3 kali 4 yaitu 12 cara. Nah, karena ini terpisah, tidak bersamaan, berarti totalnya adalah berarti 6 ditambah 12 adalah 18 cara. Itulah beberapa contoh tentang kaidah penjumlahan dan perkalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.